Baik, perkenalkan nama saya Tigor Boris Sudah Prakasa Siotang. NIM saya 1111-2080. Saya merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung Tirtayasa. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan mengenai implementasi dan kepatuhan negara terhadap hukum ekonomi perdagangan internasional. Sebagai pendahuluan, masyarakat internasional dalam bentuknya sekarang merupakan suatu tertib hukum koordinasi dari sejumlah warga yang masing-masing berdaulat. Dalam tata masyarakat internasional yang demikian, tidak terdapat suatu badan legislatif maupun kekuasaan kehakiman dan kepolisian yang dapat memaksakan berlakunya kehendak masyarakat internasional sebagaimana tercermin dalam kaidah hukumnya. Ketiadaan lembaga-lembaga tersebut membuat hukum internasional mendapat pertanyaan apakah merupakan hukum yang sesungguhnya. Terdapat sebuah kelemahan dari hukum internasional yang disampaikan oleh Gregg, yaitu kekurangan dalam hal lembaga legislatif sebagai lembaga pembuat hukum, ketidakhadiran pengadilan yang berwenang mengadili seluruh sengketa yang wajib ditangani, dan kelemahan dalam penjatuhan sanksi bagi negara-negara yang melanggar hukum, termasuk persoalan yang sangat jelas yaitu membedakan hukum internasional dan hukum nasional. Salah satu cabang dari hukum internasional adalah hukum ekonomi perdagangan internasional, di mana luasnya bidang cakupan hukum ekonomi perdagangan internasional membuat sulit untuk mengatakan bahwa tidak ada tumpang tindih dengan bidang-bidang lainnya. Oleh karena itu, hukum ekonomi perdagangan internasional merupakan cabang dari hukum internasional. Tentunya berbagai ketidaksempurnaan atau kelemahan yang dimiliki oleh hukum internasional juga mencakup dalam bidang hukum ekonomi perdagangan internasional. Salah satu yang menarik untuk dikaji adalah mengenai bagaimana seharusnya ketaatan masyarakat internasional atau negara terhadap hukum ekonomi perdagangan internasional, dan mengapa penting bagi masyarakat internasional atau suatu negara untuk menaati hukum ekonomi perdagangan internasional. Selanjutnya pembahasan. Yang pertama adalah mengenai kesatuan ekonomi. Seiring perkembangan hukum ekonomi perdagangan internasional, terjadi sebuah pembedaan terhadap konsep hukum dalam kaitannya dengan tradisi, norma, dan hierarki. Pembedaan konsep ini mempengaruhi bentuk jaringan ekonomi yang merupakan pembagian integral dari globalisasi ekonomi. Globalisasi yang terjadi di seluruh dunia merupakan proses internasionalisasi komunikasi, perdagangan, dan organisasi ekonomi. Adapun globalisasi ekonomi ini memacu terjadinya perdagangan internasional. Oleh karena itu, banyak kalangan yang menyebutkan bahwa globalisasi ini merupakan sebuah fenomena yang sangat menjanjikan. Hukum ekonomi perdagangan internasional hadir mengatur kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh berbagai pemerintah di bidang perdagangan. Pemerintah bertindak sebagai regulator yang memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan yang tidak saja bagi pelaku usaha yang melakukan kegiatan di wilayahnya, tetapi juga kewenangan untuk membuat kebijakan atas barang dan jasa asal negara lain yang akan masuk ke negaranya. Namun, untuk menembus pasar di luar negeri, bahkan menjadikan sebuah negara sebagai tempat produksi, pelaku usaha kerap menemukan kendala. Kendala tersebut berupa berbagai hambatan perdagangan, baik tarif maupun non-tarif yang diberlakukan oleh negara tujuan. Dalam hal inilah menjadi penting bagi suatu perjanjian perdagangan bebas untuk menghilangkan berbagai hambatan tersebut. Perjanjian ini bisa bersifat bilateral, regional, dan multilateral. Yang kedua, mengenai kepatuhan terhadap hukum ekonomi perdagangan internasional. Pada umumnya, hukum internasional diartikan sebagai himpunan dari peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang mengikat serta mengatur hubungan antara negara-negara dan subjek-subjek hukum lainnya dalam kehidupan masyarakat internasional. Oppenheim mengemukakan bahwa hukum internasional adalah hukum yang sesungguhnya. Pelanggaran hukum internasional yang dilakukan oleh suatu negara akan mengakibatkan reputasinya buruk di mata masyarakat internasional. Oleh karena itu, di dalam melakukan interaksi atau hubungan dengan negara lain, harus sesuai aturan hukum internasional, dan hukum internasional akan berfungsi maksimal jika negara-negara patuh atau taat terhadap hukum tersebut.
Apabila negara-negara yang melakukan kegiatan perdagangan internasional patuh terhadap hukum ekonomi perdagangan internasional, maka masyarakat internasional akan merasakan ketertiban, keteraturan, keadilan, dan keamanan dalam pelaksanaan hubungan internasional. Kepatuhan serta implementasi hukum ekonomi perdagangan internasional berdasarkan prinsip itikat baik dijelaskan dengan pertama-tama yaitu telah dijelaskan di atas bahwa hukum ekonomi perdagangan internasional merupakan cabang dari hukum internasional. Keterkaitan antara dua bidang hukum ini membawa konsekuensi bahwa sumber-sumber hukum internasional juga dapat diadopsi sebagai sumber hukum dalam hukum ekonomi perdagangan internasional. Salah satu sumber hukum yang menonjol di dalam hukum ekonomi perdagangan internasional ini adalah perjanjian internasional. Saat ini, perjanjian internasional merupakan salah satu sumber hukum internasional yang utama dan memegang peranan penting dalam hubungan internasional, terutama terkait dengan perdagangan internasional. Suatu perjanjian perdagangan internasional mengikat berdasarkan kesepakatan para pihak yang membuatnya. Oleh karena itu, sebagaimana halnya perjanjian internasional pada umumnya, perjanjian perdagangan internasional pun hanya akan mengikat suatu negara apabila negara tersebut sepakat untuk menandatangani atau meratifikasinya. Dalam pelaksanaannya, diperlukan prinsip itikat baik karena di dalamnya terdapat kejujuran, keadilan yang keduanya merupakan nilai-nilai yang penting di dalam melakukan kegiatan perdagangan internasional. Ketika suatu negara telah meratifikasinya, negara tersebut berkewajiban untuk mengundangkannya ke dalam aturan hukum nasionalnya. Perjanjian internasional yang telah diratifikasi tersebut kemudian menjadi bagian dari hukum nasional negara tersebut. Ketaatan terhadap hukum internasional itu dengan demikian berjalan tanpa adanya paksaan dari pihak tertentu terhadap negara yang menerima perjanjian internasional itu. Karena penandatangan tersebut mempunyai arti adanya kemauan dari negara yang bersangkutan untuk tunduk kepada norma internasional yang sudah disepakati di dalam perjanjian internasional. Di dalam perjanjian perdagangan internasional inilah akan terlihat dan diuji mengenai ketaatan para pihak di dalam menjalankan isi perjanjian perdagangan internasional tersebut. Hadirnya prinsip itikat baik di dalam ruang lingkup perjanjian perdagangan internasional adalah sebagai ketegasan hukum untuk menumbuhkan keadilan yang substantif, sehingga tercapai suatu solusi yang adil bagi kedua belah pihak yang telah bersepakat. Oleh karena itu, penting bagi kedua negara yang melakukan perdagangan internasional untuk sama-sama menerapkan itikat baik sehingga potensi untuk terjadinya sengketa akan semakin terminimalisir. Alasan bahwa kepatuhan negara penting dalam hukum ekonomi perdagangan internasional, yaitu untuk menumbuhkan ketaatan negara pada hukum internasional. Chase memberikan dua alternatif solusi. Alternatif pertama melalui enforcement mechanism, yang menerapkan banyak sanksi seperti sanksi ekonomi, sanksi keanggotaan, sampai ke sanksi unilateral. Alternatif kedua ditawarkan oleh Chase adalah mengenai manajemen model, di mana ketaatan tidak dipacu oleh berbagai kekerasan atau sanksi tetapi melalui model kerjasama dalam ketaatan, yaitu melalui proses interaksi dalam justification, discourse, and persuasion. Motivasi dari negara untuk taat kepada hukum internasional, termasuk hukum ekonomi perdagangan internasional, dikarenakan keyakinan bahwa ketaatan akan menguntungkan kepentingan subjek itu sendiri. Dapat disimpulkan bahwa ketaatan negara terhadap hukum internasional terjadi bila mana keuntungan yang akan diperoleh lebih besar daripada biaya yang harus ditanggungnya. Motivasi selanjutnya adalah ketaatan dilandasi keyakinan penerimaan akan legitimasi normatif dari suatu aturan hukum internasional. Negara menaati aturan hukum internasional bukan karena takut akan sanksi ataupun hitungan untung rugi, tetapi benar-benar atas dasar keyakinan negara itu sendiri, bahwa aturan itu menimbulkan kewajiban yang harus ditaatinya. Ketaatan menjadi kebiasaan hidup dan ketidaktaatan menimbulkan biaya-biaya tersendiri. Pada akhirnya, dari berbagai motivasi yang melatar belakangi suatu negara untuk taat kepada hukum internasional dan hukum ekonomi perdagangan internasional, bisa saling mempengaruhi antara satu alasan dengan alasan lainnya. Ketaatan suatu negara terhadap hukum internasional, terkhusus hukum ekonomi perdagangan internasional, bukan diukur dengan penegakan kepatuhan secara kaku dan status berdasarkan kaidah-kaidah normatif yang dikawal oleh para penegak hukum. Keberlakuan hukum internasional harus dilihat dan diukur dari perilaku masyarakat internasional yang taat akan hukum internasional.
Apabila dikaitkan dengan ranah perdagangan, dalam rangka menunjang pertumbuhan ekonomi suatu negara, maka diperlukan adanya pengaturan perdagangan yang baik, sehingga dapat memelihara kemantapan dan kestabilan perekonomian suatu negara. Hal inilah yang semakin menunjukkan bahwa betapa pentingnya pengaturan perdagangan internasional ini untuk dipatuhi oleh negara-negara. Perilaku kepatuhan terhadap hukum perdagangan internasional pasti akan berpengaruh terhadap siklus atau jalannya suatu perdagangan internasional. Sebagai penutup, hukum internasional memiliki perbedaan dengan hukum nasional, di mana hukum internasional tidak memiliki badan yang dapat memaksakan penerapan dari hukum internasional itu sendiri. Hal tersebut telah membuat banyak kalangan mengatakan bahwa hukum internasional merupakan hukum yang lemah, bahkan hukum internasional bukanlah sebuah hukum. Pandangan tersebut dapat ditepis apabila masyarakat internasional merasakan, menerima, dan menaati suatu kaidah hukum. Disebabkan karena memang sesuai dengan kesadaran hukum dan rasa keadilan dari masyarakat, terlepas dari ada dan atau tidak adanya lembaga ataupun aparat penegak hukumnya, maka kaidah tersebut sudah dapat dipandang sebagai kaidah hukum internasional. Disinilah arti penting keberadaan hukum ekonomi perdagangan internasional sebagai bagian dari hukum internasional, di mana hukum ekonomi perdagangan internasional memegang peran penting dalam mengatur hubungan perdagangan internasional yang ada dalam masyarakat internasional untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Berbagai upaya yang telah dilakukan oleh masyarakat internasional dalam pengefektifan hukum internasional, khususnya hukum ekonomi perdagangan internasional, berlabuh pada motivasi dari masyarakat internasional untuk taat kepada hukum ekonomi perdagangan internasional, dikarenakan keyakinan bahwa ketaatan akan menguntungkan kepentingan subjek itu sendiri. Selain itu juga, terdapat prinsip yang fundamental dalam ruang lingkup perjanjian internasional yang merupakan sumber hukum dari hukum ekonomi perdagangan internasional, yakni prinsip itikat baik. Adanya prinsip itikat baik inilah maka akan dapat memberikan kewajiban kepada suatu negara ketika telah terikat kepada perjanjian perdagangan internasional untuk selalu taat terhadap klausul yang mengatur tersebut. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai kepatuhan suatu negara dalam melaksanakan hukum ekonomi perdagangan internasional. Demikian dan terima kasih.